Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Fazlian Ramadhani, NIM 34 12 11 10 33 dari kelas Manufaktur Malam. Saya akan mengerjakan soal UAS mata kuliah hidrolik. Untuk soalnya sebagai berikut. Pada soal tersebut dijelaskan bahwa alat pengangkat untuk beban dilengkapi dengan 2 silinder hidrolik. Agar dapat beroperasi dengan benar, kedua batang piston yang terhubung ke meja harus bergerak maju dengan kecepatan yang sama, bahkan saat mengalami beban satu sisi. Sirkuit ini menggunakan flow divider. Itu non-return valve diperlukan untuk aliran balik. Beban ditempatkan pada satu silinder untuk menunjukkan beban satu sisi. Saya akan mulai membuat rangkaian hidroliknya. Di sini saya menggunakan pompa unit dengan pressure operasi sebesar 60 bar, flow 2 liter per menit. Fungsi dari pompa sebagai sumber aliran fluida, sumber aliran dan tekanan. Kemudian ini ada tangki. Tangki ini fungsinya sebagai tempat aliran balik. Kemudian saya menggunakan double acting cylinder. Pada soal dijelaskan bahwa silinder menghadap ke atas, maka ini harus dirotate 90 derajat. Dan pada parameternya, mounting angle-nya diubah menjadi 90 derajat. Pada soal dijelaskan menggunakan 2 buah silinder, maka akan saya buat 2 buah silinder. Pada soal juga dijelaskan bahwa salah satu silinder harus diberikan beban yang lebih besar. Pada silinder 2, saya berikan beban 20 kg. Pada silinder 1, saya berikan beban 10 kg. Kemudian saya menggunakan control valve 4/2. Mana maksud dari 4/2 itu yaitu dia memiliki 4 port, P, T, A, dan B.
dan memiliki dua set valve. Ada kontrol valve juga. Di sini saya menggunakan tombol detent untuk menggerakkan valve ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian pada rangkaian ini saya menggunakan flow divider valve. Dan flow divider valve harus menggunakan non-return valve atau valve satu arah. Valve satu arah ini berfungsi untuk mengalirkan fluida hanya dari satu arah. Di sini saya menggunakannya untuk aliran balik. Pada flow divider ini fungsinya untuk membagi aliran menjadi dua dengan sama rata. Ini saya menggunakan dua buah set. Yang satu untuk pergerakan piston dari posisi bottom ke posisi top, dan pada saat piston dari posisi top ke posisi bottom. Kemudian saya juga menambahkan di sini relief valve dan satu buah check valve. Fungsi dari relief valve ini nanti yaitu karena pada saat piston dari posisi top menuju bottom itu perbedaan beban di kedua silinder tidak sama. Maka saya tambahkan relief pressure agar silinder bergerak bersamaan. Fungsi dari relief pressure yaitu untuk sebagai safety atau sebagai pengatur tekanan yang bekerja pada suatu sistem. Misalkan di sini saya menggunakan 50 bar. Jika pressure masih di bawah 50 bar, relief pressure belum bekerja. Tekanan oli belum mampu untuk melawan gaya spring, sehingga port P dan port T tidak terhubung. Tapi ketika pressure lebih dari 50 bar, maka tekanan oli akan mendorong valve ke arah kanan melawan gaya spring sehingga port P dan port T terhubung. Baik, saya akan coba merangkai untuk rangkaiannya.
eh, untuk rangkaiannya. Jadi untuk rangkaiannya telah selesai. Saya akan coba untuk mensimulasikannya. Kita tombol ditekan, silinder 1, silinder 2 akan bergerak naik bersamaan. Yang menyebab yang membuat pergerakan ini seimbang yaitu eh, flow flow divider valve ini. Eh, Dia memang hanya membagi aliran, bukan pressure, tetapi di sini eh, beban yang saya berikan di sini hanya 10 kilo dan di sini hanya 20 kilo. Sedangkan pompa yang saya gunakan yaitu dengan tekanan 60 bar, maka cukup untuk mendorong. Jika beban di sini lebih besar dari 60 kg, dari 60 bar, dapat dipastikan bahwa silinder tidak dapat bergerak ke atas. Kemudian ketika control valve saya tekan kembali, maka aliran oli akan melewati flow divider valve sebelah kanan untuk mendorong silinder ke arah bottom. Tapi di sini ada kendala karena relief pressure di sini terlalu besar. Di sini saya akan coba turunkan menjadi 40 bar. Pergerakannya masih cukup lambat, jadi saya akan turunkan kembali jadi 30 bar. Saya ulangi lagi untuk simulasinya. Untuk melihat melihat kecepatannya, apakah dia seimbang, mungkin dapat kita tambahkan diagram. Coba simulasikan kembali. Dari diagram dapat dilihat di pergerakan silinder 1 dan silinder 2 seimbang pada saat dia naik dan pada saat dia turun. Dengan silinder nomor 1 saya berikan beban 10 kg dan silinder nomor 2 saya berikan beban 20 kg. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.